Pemirsa, ratusan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menggelar doa bersama untuk almarhum Redo Triagustian, mahasiswa Fakultas Hukum UMY. Ia diindikasi kuat menjadi korban pembunuhan dengan cara mutilasi di Turi Sleman, Yogyakarta. Mutilasi ini diduga terjadi di kos milik pelaku W. Mutilasi mahasiswa UMY Redo Triagustian di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY. Polda DIY mengungkap motif mutilasi terhadap mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Oke, halo semuanya, selamat datang kembali, dan pada video kali ini kita akan kembali membahas kasus tentang mutilasi yang terjadi di Yogyakarta pada tahun 2023 lalu. Nah, buat kalian yang belum nonton video sebelumnya nih, bisa cek di channel ini. Oke, jadi kejadian ini terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023. Warga Sleman, Yogyakarta digemparkan dengan penemuan beberapa potongan tubuh manusia di sungai. Nah, potongan-potongan tubuh ini diantaranya terdapat potongan kaki, kemudian tangan yang masih mengepal, dan 3 hari kemudian ditemukan kepala manusia. Nah, yang lebih mengerikan nih guys, saat melakukan identifikasi, polisi menemukan bahwa potongan-potongan tubuh ini sudah direbus agar sulit diketahui siapa pemiliknya. Kita akan bahas semuanya di video ini. Oke, jadi kronologi dari kejadian ini nih terjadi pada tanggal 12 Juli 2023. Saat itu ada 3 remaja Sleman yang akan mancing di sebuah sungai. Tepatnya di Sungai Bedog Turi di Sleman, di bawah jembatan Padukuhan Kelor. Nah, pas mereka lagi mancing, tiba-tiba mereka tuh menemukan sesuatu yang sangat mencurigakan. Yang mana saat itu mereka awalnya menemukan potongan tubuh manusia, yang potongan tersebut adalah mata kaki. Coba bayangkan, mereka lagi mancing, kemudian tiba-tiba menemukan potongan tubuh manusia. Nah, karena panik, mereka pun langsung melapor ke polisi setempat. Para polisi yang sedang bertugas pun langsung mendatangi TKP dan menyisir area setempat. Saat melakukan penyisiran, para polisi terkejut karena mereka menemukan potongan tubuh yang lain, tepatnya tangan kiri manusia yang masih mengepal. Bagian tangan ini ditemukan di dasar sungai. Selain itu, di semak-semak ditemukan juga potongan daging manusia. Nah, karena penemuan-penemuan potongan tubuh manusia ini tersebar, para petugas pun akhirnya memutuskan untuk memperluas pencarian. Dan 3 hari kemudian, setelah penemuan pertama di Sungai Krasak, Sleman, polisi menemukan sebuah kepala manusia yang terkubur di titik yang berbeda-beda. Di Kalinyo, polisi juga menemukan tulang dan organ dalam. Di Kalinyamplung Tempel, polisi menemukan potongan daging, organ dalam, pakaian, dan sendal. Di Sungai Melinting di perbatasan Lumbung Rejo dan Murdiko Rejo, polisi juga menemukan potongan daging lainnya. Di Ngebong, polisi juga menemukan sebuah handphone yang diduga handphone tersebut adalah milik si korban. Nah, langkah pertama yang dilakukan oleh para petugas adalah mencari tahu siapa korban yang tubuhnya itu sudah terpotong-potong dan tersebar di beberapa titik. Nah, maka dari itu dilakukanlah pemeriksaan sidik jari. Namun yang mengejutkan adalah ternyata semua bagian yang memiliki sidik jari seperti tangan dan kaki itu sudah direbus oleh para pelaku agar pemilik dari tubuh tersebut tidak dikenali. Waduh, ini gila banget sih. Tapi ternyata polisi memiliki teknologi yang lebih canggih dibandingkan dari rencana para pelaku. Berdasarkan tes sidik jari terhadap potongan tangan, 99% hasilnya identik dengan sidik jari seorang mahasiswa yang bernama Redo Triagustian atau kita panggil saja si R, yang memang sudah dilaporkan hilang sejak tanggal 11 Juli 2023, sehari sebelum penemuan bagian tubuh yang pertama. Selain sidik jari yang ternyata cocok dengan si R ini, polisi juga menemukan kaos, celana pendek, dan sendal gunung yang terkonfirmasi juga milik si R di sekitar area-area penemuan dari potongan tubuh si korban. Nah, kira-kira siapa sih korban ini dan kenapa ada orang yang begitu tega menghabisi dia seperti itu? Jadi guys, si R ini ternyata merupakan warga Ketapang, Kecamatan Pangkal Dalam, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Nah, alasan dia berada di Jogja, ternyata dia merupakan mahasiswa semester 4 jurusan ilmu hukum di sebuah universitas di Yogyakarta. Menurut pihak keluarganya nih, R dari hari Selasa tanggal 11 Juli itu udah nggak bisa dihubungin lagi. Dan dari keterangan teman sekosnya, dia juga mengatakan bahwa si R ini pada malam itu keluar dari kosannya dan hanya bilang akan membeli makan. Namun si R ini keluar dengan terburu-buru. Dan dari rekaman CCTV,
si R ini keluar dengan menggunakan sweater berwarna hijau dan celana pendek hitam. Sama saya, dia duluan pergi ke warung tersebut. Saya kan agak nyusulan sekitar 15-an menit ke atas lah. Saya pergi, dan ketika saya udah nyampe Motekar, saya ketemu sama almarhum. Di situ juga saya tanya almarhum, "Mas, beli apa?" Terus almarhum jawab, "Nih lagi beli nasi, soalnya lapar, habis pulang dari rapat gitu." Terus saya kan tanya lagi ke Rah yang punya warung, saya mau beli oseng ati waktu itu. Nah kebetulan karena Mas Ridonya ini duluan datang ke saya, dia pesanannya udah selesai, udah mau dikasih ke almarhum. Oh, kalau masalah jemputnya saya nggak melihat, soalnya waktu pas Mas Ridonya berpamitan sama saya, dia kayak buru-buru gitu. Jadi saya tuh nggak tahu, soalnya arah pandangan saya waktu itu arah ke ini yang punya warung, lagi ditanyain mau beli apa gitu. Dan itu adalah terakhir kali. Nah, karena sudah tidak bisa dihubungi, dicari-cari oleh temannya, keluarganya pun tidak bisa menghubungi. Besoknya atau pada tanggal 12 Juli, mereka melaporkan bahwa R menghilang. Selain melapor ke Polsek, mereka juga membuat postingan di Facebook dan mengabarkan bahwa si R telah menghilang dan tidak bisa dihubungi. Nah, para kepolisian gak butuh waktu lama untuk mengungkap kasus ini. Tepatnya pada tanggal 15 Juli 2023, atau 3 hari dari penemuan potongan yang pertama, petugas kepolisian berhasil menangkap 2 orang di Bogor, Jawa Barat. Jadi lumayan jauh dari Sleman. 2 orang ini adalah Waliyin atau Ayin, seorang pegawai restoran yang berusia 29 tahun, warga Magelang yang memang sedang tinggal di Jogja. Dan satu lagi adalah RD atau Ridwan, seorang penjual kue berusia 38 tahun, warga Kebayoran, Jakarta Selatan. Jadi, kedua orang ini diketahui mengenal si korban atau si R ini melalui sebuah komunitas di Facebook. Sebuah komunitas yang dikatakan oleh para polisi adalah komunitas yang tidak wajar. Nah, ketiga orang ini, 2 tersangka dan 1 korban, adalah bagian dari komunitas Facebook yang menyukai hal-hal ekstrim yang berhubungan dengan hubungan dewasa, atau lebih tepatnya ada penyimpangan di antara mereka. Nah, ketiga orang ini sudah saling mengenal selama 3 atau 4 bulanan. Dan setelah saling berkenalan di sosial media, si Iwe ini mengundang si RD untuk datang ke Jogja. Dan pada hari Selasa tanggal 11 Juli, si W dan RD ini bertemu dengan si R. Mereka mengajak si R untuk datang ke kosan si W yang berada di Krapyak, Triharjo, Sleman. Nah, di dalam kosan inilah guys, mereka tuh melakukan hal-hal yang gak wajar atau melakukan penyimpangan, di mana mereka bertiga melakukan suatu aktivitas yang menyebabkan si R ini kehilangan nyawanya. Nah, katanya para pelaku ini tidak sengaja membuat si R ini kehilangan nyawa, atau dalam artian mereka melakukan hal ekstrim dan sampai keluar batas gitu, sehingga si R ini kehilangan nyawa. Nah, karena panik, 2 orang yang akhirnya menjadi pelaku ini mencari segala cara untuk menghilangkan jejak. Nah, yang jadi masalah adalah ketika salah satu dari mereka sudah kehilangan nyawa, inilah yang membuat kasus ini menjadi ekstrim guys, dimana si W dan si RD ini memotong-motong tubuh si R menjadi beberapa bagian untuk menghilangkan jejak. Mereka juga sempat menguliti tubuhnya dan merebus beberapa bagian agar menghilangkan sidik jarinya. Nah, sebelum mereka membuang beberapa potongan tubuh itu, salah satu dari mereka itu sempat melakukan survei di tempat-tempat yang akan mereka jadikan tempat pembuangan dari potongan-potongan tubuh ini. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk membuang potongan-potongan ini di 5 titik yang berbeda. Direktur Kriminal Umum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta mengatakan bahwa mereka melakukan kegiatan berupa kekerasan satu sama lain. Dan ini terjadi berlebihan sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Karena mereka ini tergabung dalam sebuah komunitas yang mempunyai aktivitas tidak wajar, mereka melakukan kegiatan berupa kekerasan satu sama lain. Dan ini terjadi berlebihan sehingga mengakibatkan korban tersebut meninggal dunia. Petunjuk dari kejaksaan dan kemudian nanti kita lengkapi dan kirim kembali. Kita sedang menunggu dinyatakan lengkap oleh pihak kejaksaan. Ternyata setelah kasus ini naik ke media, banyak orang yang mencari informasi tentang pelaku, dan memang benar pelaku ini ternyata tergabung di beberapa komunitas penyimpangan dan memiliki banyak sekali akun. Nah, untuk hukumannya sendiri,
AKBP Tripanungko mengatakan bahwa pihak kepolisian sudah mendalami percakapan di dalam grup WhatsApp, Facebook, dan grup medsos lainnya dari para tersangka dan korban. Nah, kedua pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP Junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsider pasal 338 KUHP Junto, pasal 351 ayat 1 ke 1 KUHP, subsider pasal 351 ayat 3 KUHP Junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan ancaman pada para pelaku adalah penjara seumur hidup atau hukuman mati, guys. Nah, itu dia guys rangkuman dari kasus mutilasi yang terjadi di Sleman, Yogyakarta. Dan setelah gua riset-riset nih, ternyata si R ini adalah orang yang sangat aktif. Di sekolahnya dia tuh banyak banget memiliki teman, dan dia juga mengikuti beberapa organisasi yang menandakan bahwa kehidupannya itu dia aktif banget gitu loh. Dan teman-temannya, terutama keluarganya tuh merasa kehilangan akibat kejadian yang menimpa si R ini. Satu kampus saya, satu universitas juga dengan almarhum. Apakah juga tahu sosok dia? Dan ya, kasus ini pun bisa menjadi pelajaran lagi bagi kita bahwa kita jangan gampang percaya kepada orang-orang yang tidak kita kenali, guys. Apalagi orang-orang tersebut kita hanya kenal dari sosial media, dimana kepribadian di sosial media itu tidak mencerminkan kepribadian di kehidupan nyata. Dan ya, semoga kasus seperti ini tidak terjadi lagi di Indonesia. Sekian aja video kali ini. Jika kalian suka silahkan untuk like, komen, dan subscribe. See you next video and see you next time.